Nah, ini kita bongkar VVT kontrolnya dari Yaris yang engine lamp VVT-nya bermasalah ya. Jadi VVT kontrolnya itu nggak mau mundur dan maju, jadi macet seolah-olah nggak mau bekerja berdasarkan kemauan dari ECU-nya. Ini kita buka, ternyata banyak sekali gram dan ini luka ya. Di sini ada luka, baret, ini baret, sebelah sini juga sama, ini ada luka. Jadi sudah mulai luka-luka semua, ini agak dalam juga. Ini kita coba amplas, dihaluskan ini ya. Nih, dalam-dalam ini harusnya halus tanpa ada kendala ya. Nah ini luka-lukanya banyak banget, dan ini hasil pembersihannya tuh sini ada banyak gram-gramnya ini. Oh, gramnya mengkilap-mengkilap kayak ada emas-emasnya gitu. Kelihatan enggak nih ya? Tuh banyak banget gram-gramnya. Tuh besi. Jadi yang mengakibatkan ini jadi rusak, terus ini macet ya, karena kalau banyak gramnya ya dia pasti nggak sesuai pekerjaannya, nggak normal. Ini masih kita mau bersihkan dulu, kemudian kita rakit VVT kontrolnya ini. Ini kalau beli ya lumayan, tapi nanti kalau emang nggak bisa, ini mau nggak mau ya kita pesankan dari VVT kontrolnya ini kita ganti. Kita haluskan dulu ini. Luka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Movie TV. Ini sekitar 2 minggu yang lalu kita kedatangan Yaris dari Jawa Timur. Keluhannya itu setelah dibongkar mesinnya separuh karena overheat di sana, itu VVT kontrolnya itu nyala. Jadi setelah bongkar, kemudian dilakukan scrap atau packing headnya diganti, scrap, terus dipasang lagi. Akhirnya VVTi nongol dan VVTi kontrol ya, indikator engine-nya lem nyala. Setelah nyala tenaganya drop. Ini balik ke sini, datang ke sini dengan kondisi engine lem nyala. Setelah kita scan dan kita baca data kerusakan itu seperti ini. Intinya dari data kerusakan itu adalah VVT kontrol itu tidak bekerja. Kita coba pakai scanner, itu juga nggak mau bekerja, tapi kita harus memastikan pemasangannya benar dan lain-lainnya benar dulu. Karena kalau kita ngelihat dari pas pembongkaran itu packing head itu tidak pakai yang ori yang pasti, udah pakai SBS. Kemudian juga timing chain takutnya juga kita nggak pas. Terus kontrol VVTi, terus kemudian OCV kontrol gini ya. Terus filter itu kita bersihkan semua. Kita bongkar lagi intinya. Setelah kita bongkar lagi, mesinnya pastikan dengan kondisi yang bagus ya. Hanya kita temukan itu karter bawah kita bongkar tuh banyak gram besi. Jadi banyak sekali gram-gram besinya. Mau tidak mau mobil ini adalah saran itu harus dibongkar secara total. Tapi datang ke sini kan permasalahannya adalah engine lamp OCV ataupun VVTi-nya itu tidak bekerja setelah lakukan pembongkaran mesin separuh gitu kan. Jadi mau tidak mau kita ngurut dari awal lagi, mesin kita separuh, kemudian juga VVT kontrol kita timing chain kita cek, noken kita cek, OCV valve ini kita, sensor valve OCV ini kita cek, jalurnya ini semua kabel-kabelnya kita cek sampai ECU-nya. Beberapa hari kita lakukan diagnosa bongkar pasang. Akhirnya kita bisa memastikan bahwasanya kontrol OCV-nya itu bermasalah. Jadi kita bongkar ya. Untuk OCV-nya itu macet gitu kan. Mau ndak mau karena ada luka segala macam kita bersihkan, tapi waktu itu kita sampaikan OCV-nya ini dalamnya sudah aus, kemudian ada bekas gram-gram yang membuat dia baret. Kemungkinan dia nggak mau balik gitu, nggak mau kerja, mau nggak mau harus ganti. Informasi dari bengkel awal memang itu juga, dan itu katanya nggak ada penggantiannya, artinya spare part nggak ada. Nah karena kita punya jalurnya, jadi kita carikan yang original, kita pesen itu 10 hari teman-teman ya. Untuk OCV kontrol itu di atas harganya hampir 2,5 juta untuk OCV kontrol aja yang ada di noken asnya sini. Jadi sudah selesai. Ini head kita bongkar sekali. Kemudian cover timing kita bongkar 3 kali karena untuk memastikan dari OCV-nya bener atau tidak gitu kan. Karena kalau ganti kontrol VVT di sini itu harus buka cover timingnya.
Jadi sebelah sini dibuka. Nah ini tinggal kita tes jalan, kita rapi-rapikan. Nanti untuk kabel-kabelnya ini kita rapikan setelah semuanya itu dalam kondisi sesuai dengan harapan, tidak ada data kerusakan yang berulang. Ceritanya, jadi OCV control ini akan menyala ketika kita jalan 2 kali kunci kontak. Umpamanya dari sini jalan 8 kilo, matiin, hidupin lagi, jalan lagi. Biasanya nggak lama dari kunci kontak dihidupkan keduanya itu, 1 kilo, 2 kilo, pas CVT itu bekerja, kok dia nggak mau kerja gitu kan, pasti akan terbaca sama ECU dan itu mengakibatkan engine lamp akan dinyalakan. Wes gitu, mudah-mudahan mobil ini sehat walafiat, nggak ada kendala, nggak ada kebocoran, karena kita bongkar 3 kali untuk cover timingnya. Ya itu namanya di bengkel, permasalahan harus kita cari satu-satu persatu ya. Jalurnya, ECU-nya, kemudian OCV control, pokoknya yang berhubungan sama VVTi-nya kita obrak-abrik lah gitu ceritanya gitu. Cari dari mana permasalahannya, dari ECU-nya, dari kabelnya, dari sensornya, dari aktuatornya, dari filternya, dari pompa olinya, karena itu kan bekerja berdasarkan itu semua gitu kan. Kok kenapa dia nggak mau bekerja? Baik kita dari scanner kita on off kan dia nggak mau ada perubahan, kemudian kita on off kan dari scanner kok nggak ada jalur kabelnya ini nggak mengeluarkan arus, itu semua kita atur gitu kan. Kita cek, ternyata setelah kita pastikan semuanya ya dari kontrol VVTi-nya, bukan dari OCV-nya, bukan dari timingnya, bukan dari pompa olinya, bukan dari filternya, bukan dari noken as, tapi dari kontrol VVTi yang ada di sini. Macet gitu ceritanya. Karena banyak gramnya ini teman-teman ya. Jadi memang itu kendalanya. Sekarang kita tes dulu, mudah-mudahan selamat mobilnya, nggak ada kendala lagi. Oke, kita sudah di dalamnya dan kita melakukan tes jalan. Jadi mobil ini sebenarnya sudah kita tes itu kurang lebih 105 kemarin, bolak-balik kita diagnosa itu kan kita perbaiki ininya, kemudian kita tes jalan lagi sekitar 50 kilo, ada nongol lagi, kita cari lagi permasalahannya, seperti itu terus ya. Jadi kadang minimal tes itu sekitar 15 kiloan sekali jalan keluar gitu ya. Jadi kita bensin juga kemarin ngisi beberapa kali. Jadi memang ya itu, kalau data kerusakan itu kita harus baca baik seperti ini mulai dari temperatur, speed engine, mail itu lampunya itu on apa off gitu kan, dari sini kelihatan juga. Kemudian ada status VVT control on, kemudian ini heavy duty-nya dan derajat untuk VVT control kita pantau seperti ini. Oke, jadi pada dasarnya di scanner itu ketika status VVT control on itu sistem VVTi-nya itu tidak bekerja ya. Tapi kalau dia pas off OCV-nya itu VVTi controlnya akan bekerja gitu. Pemajuan derajat untuk pembukaan katupnya seperti itu. Ini sebenarnya kita juga nggak enak sekali dengan beliaunya yang punya mobilnya, karena mencari kerusakan, data kerusakan itu kadang-kadang ya seperti ini, tidak gampang dan tidak mudah. Pertama kita harus bongkar pasang mesin, kemudian kita memastikan mana yang diganti dan tidak, nggak asal ganti-ganti gitu loh. Maksud saya diganti itu ya hanya spare part yang rusak gitu, bukan main ganti ininya nanti dibebankan sama yang punya mobilnya, itu yang repot kan gitu. Karena ada yang seperti umpamanya OCV-nya dulu nih yang luar kita ganti dan itu dibebankan ke pemilik mobil. Nah itu kan jatuhnya memang mungkin cepat, tapi pemilik mobilnya jadi spare part banyak yang diganti, padahal itu bukan yang rusak kayak gitu. Nah itu kita tidak mau seperti itu. Jadi kita satu by satu pengecekannya dan kita tes gitu kan, kita tes walaupun sebenarnya kita tahu rusaknya itu adalah sistem VVTi kontrolnya ya. Cuma VVTi kontrol itu kan merupakan sistem. Jadi kalau kita ngomong sistem itu kan banyak part yang bekerja, banyak sistem yang bekerja, banyak yang harus kita lakukan pengecekan gitu kan. Mulai VVT control itu kalau yang paling awam itu adalah oli, tekanan oli itu juga mempengaruhi. Sedangkan mobil ini ya itu olinya itu kan banyak gram-gramnya. Nah itu mempengaruhi juga sirkulasi dari oli yang masuk ke VVT control. Kemudian filternya, kemudian OCV-nya atau yang mengaturnya itu, terus kemudian ECU-nya. Nah yang repot adalah gini teman-teman, kita harus ngecek ECU-nya ini bener apa enggak gitu loh. Jadi ECU-nya itu bener apa enggak, itu ECU mengeluarkan arus ke OCV control itu tidak serta-merta 12 volt gitu kan. Jadi memang tergantung dari berapa volt yang dibutuhkan. Jadi memang agak sulit ya
pengecekannya, kalau nggak peralatan sangat lengkap kayak osiloskop dan lain sebagainya gitu kan. Sedangkan kita kalau kayak osiloskop gitu ya orang gitu kan, osiloskop gitu kan gitu. Adanya scanner, kemudian multitester dan beberapa part yang lain gitu. Nah, kondisi seperti ini yang membuat kita tuh harus berhati-hati dalam penanganannya, karena tadinya ini nggak apa-apa akibat dari overheat, kemudian sampai mati, kemudian dibongkar, kemudian dipasang, kok timbul engine lamp itu. Kita sebenarnya fokusnya kemarin ke spare part yang kayak timing chain, terus OCV itu, kemudian kontrol VVTi-nya, kemudian memastikan noken asnya masangnya bener kayak gitu-gitulah teman-teman. Jadi memang kita pastikan semuanya dalam kondisi benar. Yang hanya kita temukan tuh kemarin setelah pembongkaran di sana adalah packing head itu tidak pakai yang ori. Itu yang pertama. Ya mungkin karena mikirnya udah dipapas ya. Ada beberapa baut yang kendor. Terus berikutnya lagi adalah seal timingnya itu tidak diganti. Kemudian seal cover valve juga tidak diganti, jadi retak. Jadi prosesnya kemungkinan hanya untuk menghidupkan mesin, tapi permasalahan itu akan masih ada ya ketika modelnya seperti itu. Jadi kalau memang bongkar separuh, mana yang kita buka dia pakai seal, kalau sealnya sudah jelek ya harus diganti gitu, bukan dipasang lagi kan gitu, karena itu nanti akan menimbulkan permasalahan yang baru lagi gitu. Ada beberapa seal yang memang dia itu usianya sudah tanggung gitu kan, tinggal 20%, kenapa nggak diganti sekalian, karena posisinya kan dibuka gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman harus perhatikan ya. Jadi kadang-kadang kita juga dapat customer itu Mas iki mau ngursin ruang bakar dibongkar separuh, gantinya cuma seal headnya aja. Ya kadang-kadang kita berpikir, lah kalau ganti sealnya headnya aja terus nanti dipasang-pasang dibersihkan ya bocor-bocor semua. Kenapa ya? Karena seal-sealnya pakai seal yang lama, sedangkan pas kita buka sealnya itu dibuka, kadang-kadang itu udah getas ya patah gitu, kadang sobek. Nah pas dibersihkan, nah pembersihannya itu kan juga kan pakai bensin atau apa melar gitu kan, karena udah tua sealnya. Nah hal-hal seperti itu tuh tidak bisa gitu. Jadi memang harus posisi ya tadi itu kita pastikan yang usia spare part yang kita buka itu udah tinggal 20%, artinya 30-40% pun kita sarankan untuk diganti, karena biar nggak mindo gawe ini kerjaan gitu loh. Nah ini kita tes seperti ini sambil kita pantau, kita ngobrol gitu kan. Gimana naikin Yaris ini Yarisnya Matic 2015, masih enak mobilnya, tenaganya juga masih oke. Hanya saja memang pemantauan temperatur di Yaris ini tidak ada sama sekali ya. Jadi memang hati-hati nih buat teman-teman yang punya Yaris. Jadi harapannya pakailah tambahan alat untuk mendeteksi suhu temperatur dari mesinnya, jangan sampai overheat dihajar wae, akhirnya bongkar mesin, yang mana bongkar mesinnya nggak bener, akhirnya timbul permasalahan yang lain lagi, akhirnya masuk bengkel yang lain lagi ya dibongkar lagi. Jadi memang hal-hal yang seperti itu terjadi akibat dari pertama kekurang waspadaan kita, yang kedua ya mohon maaf ini kan mobil yang sebenarnya udah lumayan canggih, jadi harapannya ada tambahan alat yang memberitahukan kita kalau kita nggak tahu ya, oh ini temperaturnya panas nih, umpamanya digital segala macam itu kan indikatornya. Ada yang ketika temperaturnya 100 derajat dia akan nyala gitu kan, indikatornya apa namanya alarmnya gitu kan. Nah itu yang bisa membantu kita, umpamanya 100 derajat dia bunyi tit gitu, apa ini gitu kan, oh temperaturnya panas nih gitu kan, ya wes gitu kan. Nah hal-hal yang seperti itu yang terkadang itu tidak diperhatikan gitu loh. Kita jalan sambil kita ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang kalau ngobrol dengan saya, kalau ketemu itu ya ngobrol tuh nggak cukup sejam 2 jam nih teman-teman, ngopi habis 2 gelas 3 gelas bisa jadi ya. Nah, karena saya juga orangnya suka ngobrol gitu. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan ini nanti kita sampai sana kurang lebih 10 kilo kita matikan, kemudian kita jalan lagi 10 kilo lagi berarti 20 kilo, atau mungkin kita tambah ke 30 kilo ke Tawangmangu. Nanti kondisinya seperti apa kita komunikasi dan kabarin orangnya. Kalau sudah kita sampai di 50 kilo lagi, jadi perjalanan kita 50 kilo saya pikir udah cukup untuk melakukan pengetesan. Yang mobil ini kita tes sampai 200 kilo. Kita lanjut jalan. Oke, kita berhenti, kemudian kita matikan mesin. Nah seperti ini kita matikan ya. Sebentar, ini kita matikan, ini kita posisi nih parkir, kemudian kita cabut dulu sebentar untuk memastikan nanti biar terbaca kurang lebih 2 kali kunci kontak on ya. Nah seperti ini, kadang-kadang itu memang ada data kerusakan yang dia itu
2 kali terbaca data kerusakannya, dia baru akan timbul yang namanya indikator itu gitu loh. Indikator engine lamp itu akan dinyalakan. Oke, sekarang kita jalan lagi dengan kondisi ini. Kita menempuh perjalanan kurang lebih 15 kilo lagi. Setelah ini 10 kilo, kita tambah 15 kilo jadi 25 kilo. Jadi sekali ngetes lah yo lumayan gitu kan. Kadang-kadang kita ngetes itu perjalanan 1 jam, kadang-kadang 2 jam gitu-gitu. Nah, ini waktu yang harus kita luangkan untuk hal-hal yang seperti ini guna memastikan mobil ini penyakitnya benar-benar sembuh dan nggak ada kendala lanjutan, nggak ada permasalahan lanjutan. Nanti kalau udah selesai sampai rumah, kita sampai bengkel, itu kita tinggal pengecekan, perapian. Pengecekan itu mulai dari, kan kalau data kerusakan insya Allah sudah nggak ada, VVTi sudah bekerja normal gitu kan. Nah, tinggal kita cek kebocoran oli, kebocoran coolant gitu kan. Kalau AC ini cukup-cukup aja, menurut saya itu agak kurang dingin ya. Nanti kita kasih saran aja untuk AC-nya, karena perbaikan kita untuk memastikan sistemnya VVTi itu atau engine lamp-nya itu sudah nggak timbul gitu kan permasalahan itu. Dan mobil ini mudah-mudahan bisa segera digunakan. Ya kalau tanya habisnya berapa ya oke gitu kan, karena pengerjaannya nyarinya jelimet, penuh dengan pemikiran dan perjuangan. Saya kemana-mana tuh kadang-kadang kalau permasalahan yang seperti ini nggak selesai, itu kasarnya ngomong itu mandi pun sambil dipikir penyakitnya dari mana, kemana jalurnya gitu ya. Sebelum tidur juga masih mikir lagi, kok belum ketemu penyakitnya dari mananya, itu kayak gitu. Sambil tiduran, sambil istirahat tuh kita tetap berpikir permasalahan yang ada di mobil yang belum kita selesaikan permasalahannya. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut perjalanan masih 15 kilo. Kemudian juga nanti sampai di bengkel kita cek ulang lagi kebocorannya, mudah-mudahan nggak ada, dan langsung kita estimasi total perbaikan dan kita kabarin ke beliaunya biar segera diambil, karena mobilnya ini benar-benar sangat dibutuhkan.